can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Halo, selamat siang sobat. Kebetulan kita hari ini ada perjalanan ke Ciamis. Ini sudah di tengah jalan sebenarnya, berangkat dari Cirebon jam 1 ya. Ini sudah sampai di Kuningan. Kita mampir dulu ke depot susu. Kita beli ada 2 macam susu. Yang pertama produk olahan es. Yang kedua kita beli susu murni. Ini nanti kita rebus rame-rame di mesnya anak-anak Ciamis ya. Jadi keseruannya seperti apa nanti kita ikut di sana. Kebetulan kita di Ciamis nanti akan ada penyuluhan buat teman-teman Alkea Group mengenai leadership sama problem analisis di farm. Nah, nanti kita bisa bareng-bareng ikuti keseruannya di sana. Saya lanjut perjalanan dulu sampai ketemu di tujuan. See you next. Kita sebenarnya itu ada Gunung Cermai ya, cuma ketutup sama awan sebelah sana. Ini udah di bawah Waduk Dharma. Waduk Dharma ada di sebelah kiri kita itu. Sobat, jadi kita udah 1,5 jam perjalanan ya. Kita nyari tempat istirahat. Di depan sini ada pom bensin, nanti kita istirahat di sini. Jadi sekaligus ngopi. Ini memang udah sedikit ngantuk. Safety first ya. Jadi ngopi, kemudian nanti sholat duhur. Kan ini juga udah 2:30 ya, belum duhur. Nanti baru kita isi bensin, isi pertalite, dan kita lanjutkan perjalanan. Kita udah sampai di sini ya, di pom bensin ini buat rest area juga. Jadi istirahat di sini aja gitu, sambil ngopi. Kopi 1 Bu, kopi hitam. Salak jajan. Makan juga. Kita lanjutkan perjalanan. Ini hampir masuk ke Cikicing ya.
daerah Penawangan ini memang pemandangannya asik banget ya. Jalurnya kayak ular. Jadi walaupun sendirian, kalau dinikmati juga asik juga sih perjalanan ke Ciamis ini. Cuma karena jalurnya sempit, kalau udah ada truk kayak gini ya macet. Slow road. Kalau perjalanan pagi, keren banget. Karena sawah-sawah ini masih ngeluarin kabut embun gitu ya. Jadi view-nya benar-benar bagus, sejuk, bagus. Excited punya lewat sini. Dari sini ke Ciamis itu kurang lebih masih 45 km lagi ya. Jadi average ya kurang lebih 1 jam perjalanan lah. Tuh, asik banget ya. Pemandangannya hijau. Masih ada bau-bau memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Jadi sepanjang perjalanan kita masih mendapati bendera merah putih, geber-geber ya. Semua ingin merayakan hari kemerdekaan kita. Merayakan kemerdekaan itu bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Gak usah bingung-bingung. Kita jalanin sesuai dengan apa yang kita bisa aja. Misal kayak saya nih. Kalau saya kan memang passionnya ada di peternakan ya, terutama perunggasan ya. Doing the best for poultry industry ya. Itu juga sudah termasuk salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan baik. Nah, sobat semuanya, passionnya di mana, jalanin sebaik mungkin yang bisa mendatangkan banyak manfaat buat orang lain. Oke, merah putih berkibar. Dulu sini sepi sekali ya. Sekarang di bahu jalan sudah mulai banyak kios-kios kecil. Ya sepanjang itu masih bisa menjaga kebersihan, keindahan, pemandangan gitu, oke lah. Salah satu cara untuk menumbuhkan ekonomi kita ya.
Ini dengan adanya pandemi COVID ini memang cukup memukul perekonomian negara kita ya. Katanya di luar negeri itu kan resesi ya. Ya mungkin kita juga mengarah ke situ, tapi mudah-mudahan enggak sih. Minimal pertumbuhan perekonomiannya aja yang melambat gitu, jangan sampai resesi. Kita sudah mulai kerasa nih. Teman-teman marketing ya dari berbagai bidang itu omset sudah sampai turun 60-70%. Jadi ya do the best lah untuk pekerjaan kita masing-masing gitu, sambil berharap apa yang dilakukan pemerintah saat ini, stimulus ya, itu bisa membuahkan hasil, kemudian pandeminya sendiri bisa cepat berlalu, hilang ya. Sebenarnya Indonesia ini kaya raya banget sih. Kalau semisal kita berdikari aja, semua dari dalam negeri misalkan tumbuhkan, kembangkan, sebenarnya kita mampu sebenarnya. Sumber dayanya ada. Cuma nggak tahu ya, apa kita kurang pede kali ya. Udah jam 4. Kayaknya mendung ya. Mudah-mudahan lancar sampai tujuan ya. Ini udah lewat Penawangan, kita menuju ke arah Kawali. Ini dari Kawali ke Ciamis setengah jam. Harusnya udah nyampe Kawali, tapi kita tadi naik mobil pelan ya. Nah, memang kondisinya juga cukup capek, ngantuk. Aksesnya sekarang sudah di hotmix baru ya, jadi enak banget ya. Jalan baru lebih nyaman sih. Sebelumnya banyak sekali lubang-lubang ya. Ini juga kita lihat banyak proyek. Nah, di kiri jalan ini proyek drainase sekaligus untuk perluasan jalan. Sekarang mulai bermunculan rumah makan baru ya di sepanjang jalan menuju ke Ciamis. Bukit digali, diratakan, kemudian dijadikan rumah makan. Letter S pertama. Ada beberapa letter S kalau mau ke Ciamis ya, karena turun bukit jadi memudahkan truk-truk besar ya. Oke, nanti kita lanjut setelah sampai Kawali. Halo
Halo sobat, kita sudah sampai di Kawali ya. Kalau dari sini menuju ke alun-alun Ciamis kisaran 30 menit. Jarak tempuh kisaran 21 km. Ini tadi sempat istirahat dulu ya di pom bensin di SPBU Kawali ya. Sekarang pukul 4 lebih 50 menit sore. Jadi nanti sampai ke mes kisaran jam setengah 6 kurang lebih. Perjalanan yang tidak terlalu cepat ya, hitungannya santai karena banyak istirahat juga di jalan. Normally dari Cirebon ke Ciamis itu butuh waktu kisaran 3 jam. Kalau tadi berangkat jam 1 harusnya jam 4 sudah sampai. Tapi ini molor 1,5 jam. Nah, tadi kita istirahat di 3 tempat ya. Yang pertama istirahat buat beli susu di Kuningan. Yang kedua istirahat ngopi di sebelum Cikicing ya, di SPBU sebelum Cikicing. Ini terakhir ke SPBU Kawali musola ya, yang waktu asar. Kita lanjut menuju ke Ciamis. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you? Ini kalau nggak salah ada di daerah Cikepot ya. Ini sentra peternakan layar. Sampai pinggir jalan ada patung ayam. Ada yang goes. Semangat. Ini nanti kita akan lewat salah satu farmnya Naratas Group ya, Mas Hari Adam, putranya Pak Haji Ajat Darojat. Beliau ini salah satu peternak, bisa dibilang peternak, pengusaha ya, pelanggan juga, pelanggannya Japfa Group, yang saat ini masih menggeluti poultry industri untuk ayam broiler close-house dan ayam pejantan. Untuk ayam pejantannya masih sentra peternakan rakyat. Bisa dilihat kandang, salah satu lokasi kandangnya di atas bukit. Nanti di depan baru kelihatan ya. Kita downhill dulu, turun bukit. Jadi kalau ada yang nanya apa sih bedanya peternakan rakyat sama yang skala perusahaan, sebenarnya sudah ada diatur dalam undang-undang ya, undang-undang kita. Jadi disebut peternakan rakyat itu kalau broiler itu ya populasinya, kalau tidak salah ini ya, nanti dibuka literaturnya dibuka lagi. Kalau tidak salah 10.000 atau 15.000 ekor gitu. Ke bawah berarti peternakan rakyat, kalau ke atas berarti skalanya sudah harus perusahaan seharusnya untuk perizinannya.
Cuma untuk saat ini memang peternakan rakyat semuanya ya sudah bermitra ya, mayoritas 95 atau 98% mungkin. Karena untuk usaha mandiri di bidang peternakan broiler atau layer ya, pedaging atau petelur itu, kalau petelur masih oke lah, tapi untuk broiler, untuk mandiri, beli pakan, beli bibit, kemudian dipelihara, dibesarkan, dijual sendiri itu udah susah. Sangat susah sekali, sangat susah sekali. Kenapa? Karena memang dari tahun 2019 sampai saat ini iklim usaha perunggasan broiler khususnya ini masih susah ditebak. Harga ayam selalu lebih banyak dalam 1 tahun itu, lebih banyak di bawah modal per kilo. Jadi kalau mandiri otomatis rugi perusahaan atau peternaknya rugi. Nah, ini bisa dilihat di atas itu. Di atas itu ada farm broiler close house-nya Naratas Group tadi ya. Itu satu kandang itu bisa sampai ke 48 ribu ya, dimensi 12 kali 120 meter satu kandang. Itu manpower yang disediakan untuk satu kandang itu ada operator atau ABK atau anak buah kandang itu kisaran 5-6 orang. Kepala kandangnya atau kepala farmnya 1. Kalau di lain tempat itu satu orang handle kisaran 10 sampai 13 ribu ya, 10 sampai 13 atau 14 ribu. Jadi kalau populasi 45 ribu itu biasanya 4 orang, atas 2 orang, bawah 2 orang, dengan tambahan 1 kepala farm. Tapi ya lain daerah itu memang kadang lain kebijakan, lain kebiasaan. Daerah Subang bahkan ada yang satu kandang itu dihandle 3 orang tanpa kepala farm. Hasilnya seperti apa ya? Bagaimanapun lebih banyak orang itu hasilnya akan jauh lebih maksimal. Karena handle pekerjaan untuk ayam 45 ribu itu juga tidak mudah ya. Walaupun kandang tersebut sudah close. Oke, kita lanjutkan lagi sampai ketemu di mes. Kurang lebih paling ya 15 menit 20 menit lagi sampai lah di mes. Lanjut yang tadi, pandemi kondisi Indonesia ya. Memang COVID ini juga cukup memukul di sektor industri poultry ya. Bayangin aja, untuk kalau telur sih oke. Kita kebijakan di petelur jauh lebih baik dibanding broiler. Petelur saat ini modal per kilo telur itu kisaran anggap 17.000, 18.000 lah. Harga di pasaran masih 21-22 ribu di kandang ya, di kandang. Jual di pasar ya kisaran 23-24 ribu lah. Oke, artinya ada keuntungan untuk semua lini, baik peternak sampai tata niaganya sampai ke masyarakatnya masih oke. Cuma kalau kita bicara masalah pedaging, ini yang jadi repot. Per hari ini harga ayam pedaging per kilo di kandang 10.000. Satu bungkus rokok aja 24.000 ya, 20-24.000. Ini harga ayam per kilo 10.000. Kalau
modalnya berapa? Modalnya per kilo itu kisaran 16.000 lah. Kalau bermitra mungkin ya kisaran 17.000 ya. Jadi per kilo daging itu sudah rugi kisaran 6.000 sampai 7.000 rupiah. Padahal ketika panen rata-rata di kita itu panen di bobot 18, bahkan akhir-akhir ini masyarakat sudah cenderung panen di 2 kilo up ya. Karena memang ada adopsi teknologi close house di perkandangan ayam pedaging saat ini. Dengan adanya close house, livability-nya naik, jadi jarang panen kecil. Dan efisiensinya juga dapat. Konversi pakan ke daging bisa sangat baik. Tapi ya itu, produksi sudah bisa baik, harga pasarnya hancur-hancuran. Mudah-mudahan nggak panjang sih, segera naik lah. Pemerintah sudah ngasih stimulus ya, kemarin ada pembagian bantuan untuk orang-orang dengan gaji di bawah 5 juta, gaji ke-13 PNS cair, tunjangan-tunjangan cair untuk yang kerja di pemerintahan yang non ASN ya, dan lain-lain. Banyak sekali kebijakan yang sudah digelontorkan pemerintah. Mudah-mudahan itu menaikkan belanja harian, termasuk belanja daging ayam. Nah, kalau permintaan naik nih, kalau hukum pasar ya, hukum ekonomi kan, permintaan naik juga akan normal supply. Ketika supply-nya normal, permintaan naik, harga akan ikut naik. Sebenarnya suplai ayam pedaging saat ini ya nggak terlalu besar sih, cuma karena memang permintaannya sendiri juga nggak besar, jadinya ya harganya hancur. Di sisi lain, Indonesia memang belum punya tata niaga yang baik di bidang ayam pedaging, poultry industry ayam pedaging. Masih sangat bergantung kepada broker. Beda dengan luar negeri yang teknologi tata niaganya sudah cukup baik. Sudah banyak RPA, sudah banyak TPA. Indonesia apa nggak bikin? Oh, sudah mulai bikin. RPA sudah mulai diperbanyak. TPA sudah mulai diperbanyak. Tapi memang belum bisa menggeser dominasi broker. Nah, ini broker kan orang usaha ya, jadi pas harganya turun kalau bisa tarik ke bawah, terus tarik ke bawah. Nggak peduli peternaknya mati, nggak peduli perusahaan kemitraannya rugi, bangkrut dan lain-lain. Yang penting beli semurah mungkin gitu. Ironis ya. Yang produksi pusing, yang jualan bagus. Tapi ya seperti itu yang harus kita benahi bersama. Kalau baca kondisi saat ini kan 5 tahun ke depan bangsa Indonesia sudah digital ya larinya semua. Mudah-mudahan berimbas juga ke poultry industry, semisal nih penjualan ayam by online gitu misalkan ya. Banyak orang yang sudah bisa beli via online ayam pedaging, ini bisa industri frozennya naik gitu ya. Jadi tidak melulu harus beli ayam di pasar, ayam pasar becek ya, live bird istilah di Indonesia itu, ayam hidup potong di pasar. Yang penting ada sertifikasi halal, ayam frozen pun oke. Ini mindset penduduk, mindset warga Indonesia yang memang pelan-pelan harus dirubah. Kalau orang Indonesia itu kalau nggak lihat motongnya kadang kurang yakin. Masalah standarisasi halalnya ya, iya juga sih. Tapi insya Allah
ayam frozen yang cap halal pun ya sudah dijamin kehalalannya oleh MUI. Kita udah nyampe Ciamis nih. Mungkin itu nanti kalau sudah nyampe mes kita lanjutkan. Ciao. Sobat, kita sudah masuk area Imban Negara. Ini di depan sudah masuk ke Perum, lokasi mes kita. Pas setengah 6 ya, sesuai prediksi. Ini mes kita. Ada orang apa enggak? Wah, semut merah banyak. Kalau dari motor ada 3 orang. Assalamualaikum. Wah, ada Bang Coim. Sedang istirahat. Ada Bang Putut. Ada aquascape juga. Alhamdulillah sudah sampai. Kita lanjut.